Kecamatan 6 Kabupaten Ciamis dengan fasilitator Bapak Jimmy Agustiana Hartoro. Pada kesempatan kali ini akan melakukan praktek coaching sebagai pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Saya Pensiuri Isi dengan pengajar praktik Bapak Amin Muslim. Saya Cahyanti Yuniastuti dengan pengajar praktik Ibu Mida Mengajari. Saya Sarika Malasari dengan pengajar praktik Bapak Amin Muslim. Saya Indra Eka Permana dengan pengajar praktik Ibu Wiwi Sulasri Soleh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak. Pada kesempatan kali ini saya akan bertindak sebagai pengamat 1, kemudian Pak Indra sebagai pengamat 2, Ibu Nenty sebagai coach, dan Ibu Sari sebagai coach. Bagaimana Bu Nenty persiapannya untuk kegiatan coaching hari ini? Untuk kegiatan coaching hari ini saya sudah mempelajari tentang percakapan coaching menggunakan algoritma. Yang pertama adalah menentukan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tahap tanggung jawab. Alhamdulillah. Berarti Ibu sudah memahami pelaksanaan coaching menggunakan algoritma ya. Nah sekarang mengenai coaching itu sendiri, bagaimana kompetensi dari tiga kompetensi yang harus dikuasai coach? Ada 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh coach. Yang pertama adalah presence, yaitu kehadiran penuh untuk selalu fokus terhadap coaching. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menstimulus coaching dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang berbobot. Dan yang terakhir adalah harus bisa mendengarkan coaching dengan menggunakan rasa dan juga empati. Berarti Ibu sudah siap ya melakukan coaching kegiatan. Nah silakan, saya persilahkan. Bu Sari, maafin ya nunggu lama. Tadi saya ada pelajaran SBDB dulu di kelas 5, lumayan lama waktunya, jadi baru sempat ke kantor hari ini. Ada apa nih hari ini? Kita mau ngobrol-ngobrol apa? Bu Sari mau curhat apa hari ini teh? Ya, minta maaf dulu ya Bu ya, sebelumnya udah mengganggu waktu istirahat Ibu ya. Jadi Ibu belum sempat makan siang nih sekarang gara-gara saya ganggu. Gini, saya tuh tadi di kelas ya, pas masuk kan kemarin 3 hari saya nggak masuk ya Bu ya. Nggak masuk karena sakit. Saya meminta untuk diinval kelas saya oleh guru kelas B. Nah pas saya masuk tadi pagi, lalu anak-anak pada curhat nggak mau sama ibu itu katanya. Kenapa kata saya itu? Nah alalin ku guru itu betalin puisi ibu itu soal abitek itunya. Aku nggak mau, aku cuma nggak rame, nggak seru, nggak asik ngomongnya kayak gitu. Emang gimana cara pengajarannya atau modonan kalian nu tak can kenal jadi sieun untuk ibu cuma kurang rame gitu ngomongnya ibu. Jadi ibu ingin membicarakan tentang perilaku murid-murid ibu terhadap guru infal yang tidak sesuai yang ibu harapkan gitu ya Bu. Baik Bu Sari, kita cuma punya waktu sekitar 20 menit. Kira-kira apa nih yang ibu dapatkan dari obrolan kita siang ini? Yang saya inginkan adalah ya semua murid ya Bu ya, kalau misalnya saya berhalangan hadir gitu, kalau misalnya ada guru infal itu mereka semua bukan reaksi perlakuannya minimal sama lah kepada saya harap sih lebih gitu ya Bu ya, lebih antusias daripada pas waktu belajar dengan saya. Tapi kenyataannya ternyata banyak siswa yang acuh tak acuh, kemudian memang tidak semangat untuk belajar dengan guru tersebut gitu. Oke, jadi ibu berharap bahwa kita bisa menemukan solusi bahwa agar murid-murid ibu itu bisa berperilaku minimal sama gitu ya dengan ibu. Nah kalau ngomong tentang perilaku murid ya Bu ya, yang idealnya yang ibu harapkan itu yang ada di kelas itu seperti apa? Mau ada ibu ataupun tidak ada ibu itu idealnya seperti apa? Yang saya harapkan ya murid tetap semangat belajarnya, kemudian antusias, lalu ceria, karena kalau misalnya ceria ya mungkin ilmu yang didapatkan pasti mudah gitu Bu, dan materi-materi yang dipelajari pasti akan terserap dengan baik. Jadi pengen semangat,
kuliah ya kuliah supaya mereka lebih bisa menyerap ilmu. Nah kalau misalkan kita lihat dengan kondisi yang sekarang itu perilaku anak-anak tersebut itu ada di level berapa Bu dari skala 1 sampai 10? Kalau saya mendengar tadi cerita dari anak-anak, saya rasa ada di level 6 Bu. Level 6. Ya kalau yang tadi kita bicarakan idealnya itu ada di level berapa? Kalau berbicara ideal, saya pengen 10 Bu. Jadi sekarang 6 dan ingin mencapai 10. Berarti Ya. ada usaha nih Bu yang harus dilakukan. Nah saya pengen tanya dulu Bu, selama ini usaha-usaha yang sudah Ibu lakukan itu apa? Nah, tadi saya berkomunikasi dengan anak-anak, kemudian memang ada beberapa anak yang enggak Bu biasa aja ngajarnya gitu ya, seperti biasa. Tapi ada beberapa anak yang memang tidak mau, belum mau menerima guru infal mungkin Bu karena ibu terame sama si ibu itu mah jarang heureuy, kemudian capek didikte wae ngerjakeun capek gua nulis wae kayak gitu. Kemudian kalau misalnya sama ibu kan ada nyanyi-nyanyi terus ice breaking, pamisaran si ibu itu mah henteu cenah gitu ngomongnya ya. Nah kalau misalkan kita berbicara tentang perilaku terhadap guru infal tersebut tadi kalau tidak salah saya dengar hanya sebagian ya, tidak semua. Nah, apa sih yang mau Ibu lakukan terhadap sebagian anak tersebut yang tidak menerima adanya guru infal tersebut? Yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya akan melakukan komunikasi secara intens ya berdua ya Bu ya. Misalnya ada beberapa di sana tuh kalau tidak salah ada 6 murid, 6 murid yang memang kelihatannya memang tidak bisa menerima guru infal gitu. Jadi saya mungkin akan berbicara dengan mereka satu persatu supaya saya tahu alasan mereka yang jelas itu seperti apa, kenapa mereka bertindak seperti itu. Ada guru yang bisa diajak untuk berkolaborasi mungkin? Ada mungkin ya guru tersebut Bu, beliau guru infal tersebut. ya. Nah, sekarang saya bertanya itu kapan kira-kira ini waktunya diadakan? Kalau untuk berkolaborasi mungkin minggu depan Bu. Minggu depan. Kalau minggu depan kan masih lumayan lama ya Bu. Yang urgent yang paling kegiatan action nyata yang bisa dilakukan yang waktunya mendesak itu hari ini itu apa? Misalkan besok. Kalau besok mungkin yang saya akan rencanakan adalah ngobrol face to face dengan semua murid yang memang merasa berbeda pembelajarannya dibanding belajar dengan saya. Oke, jadi ada dua ya Bu ya aktivitas yang akan dilakukan. Yang pertama adalah face to face dengan anak dan juga berkolaborasi dengan infal tersebut supaya pembelajarannya bisa lebih menarik seperti itu. Nah, indikatornya mungkin perkembangannya bisa dinilai kapan Ibu hasilnya bisa diresponnya? Kalau hasil untuk alasan murid itu tidak bisa menerima guru infal, mungkin Bu lusa juga bisa saya lihat, kemudian nanti saya simpulkan solusinya seperti apa. Kalau misalnya untuk berkolaborasi saya berhasil atau tidaknya mungkin bisa dilihat minggu depan Bu. Oke, Bu Sari, waktunya tinggal sebentar lagi ya kita mau masuk. Kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari obrolan kita dari tadi? Yang saya dapatkan, alhamdulillah Bu, saya merasa senang, sangat plong sekali setelah berbicara dengan Ibu, berkomunikasi dengan Ibu, saya sekarang mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang. Ya, saya tunggu ya Bu Sari ya, kita ngobrol-ngobrol lagi nih, saya kepo gimana hasilnya ke anak-anak ya. Serta Ibu berkolaborasi dan juga face to face mengatasi masalah tersebut ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi nanti mungkin sambil ngebahas bareng ya. Ya Ibu, makasih Bu, maaf ya Bu ya. Ya, nggak apa-apa. Waktunya. Baik Bu Nenti dan Bu Sari, saya akan mengutarakan hasil pengamatan saya mengenai kegiatan coaching tersebut. Jadi mengenai kegiatan coaching berdasarkan alur kita, jadi sudah terlihat keempat tahapannya, mulai dari tadi tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian merencanakan aksinya sampai dengan tanggung jawab. Kemudian untuk kemampuan coach terlihat ketiga kompetensinya sudah terlihat, mulai dari tadi mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot, kemudian present, kemudian secara aktif itu melibatkan rasa dan empati. Jadi sudah terlihat ketiga kompetensi tersebut ketika
ketika kegiatan coaching sudah mulai terlihat atau sudah terlihat dengan baik. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan coaching kali ini saya bertindak sebagai pengamat 1, kemudian Bu Nenti sebagai pengamat kedua, Bu Sari sebagai coach dan Bu Cahya sebagai coaching. Baik Bu Sari, persiapannya sudah sejauh mana? Persiapan saya untuk kegiatan coaching ini, Pak, saya sudah mempelajari alur-alur dari coaching, yaitu alur Tirta, yang mana Tirta itu adalah singkatan dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, lalu rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Ya, baik Bu Sari, berarti Bu Sari sudah mempelajari kegiatan coaching menggunakan alur Tirta. Bagaimana dengan 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh coach itu sendiri, Bu Sari? Ya, kompetensi yang harus dimiliki oleh coach itu yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, lalu yang kedua mendengar dengan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Wah, berarti sudah siap ya? Insya Baik, Allah. langsung saja dilakukan. Hai Bu Cahya, maaf ya, tadi saya pas Bu Cahya nge-WA saya lagi di kelas. Ya, banyak. Ada apa nih, saya jadi kepikiran dari tadi di kelas mau apa, mau ngobrol tentang apa? Iya, saya dari kemarin itu lagi bingung, Bu, makanya saya nyari-nyari Ibu. Ada sedikit masalah di kelas itu, gitu. Jadi saya ingin memperoleh solusi dari masalah yang saya hadapi ini, Bu. Kira-kira permasalahannya seperti apa? Itu kan kemarin itu kan ada bencana gempa itu ya, Bu, ya, yang di Cianjur. Nah, kebetulan karena kita juga merasakan dampaknya, maka sekolah kan dilakukan secara daring ya selama 1 minggu. Nah setelah itu kan kita sekarang minggu ini sudah mulai efektif ya Bu, belajarnya sudah di sekolah lagi, sudah dilaksanakan secara daring. Namun ada beberapa siswa itu Bu sampai sekarang belum mau masuk sekolah, jadi saya bingung harus bagaimana gitu. Oh seperti itu. Jadi sekarang kita ngobrol apa yang Bu Cahya harapkan dari obrolan sekarang? Oh saya sih pengennya ya murid-murid sudah kembali normal aja gitu, dapat belajar di sekolah, dapat mengikuti pembelajaran tanpa harus merasa khawatir. Jadi anak-anak sudah bisa melakukan kegiatan pembelajaran secara luring semuanya gitu, tidak ada yang tidak sekolah lagi gitu. Jadi permasalahannya adalah siswa yang tidak mau sekolah karena kemarin waktu gempa itu jadi mereka ketakutan. Lalu menurut Bu Cahya, kenapa siswa-siswa tersebut tidak mau sekolah? Katanya sih waktu saya menghubungi orang tuanya, baik saya menggunakan di WA group ataupun dengan daring, mereka mengatakan bahwa masih merasa sangat khawatir kalau terjadi gempa lagi. Jadi pas saya bilang sekolah sudah full, boleh melakukan kegiatan pembelajaran secara luring sesuai yang sudah diedarkan oleh dari Distipora ya. Makanya saya sudah berani melakukan kegiatan secara tatap muka. Namun orang tua itu masih belum mau, katanya masih takut, masih khawatir. Katanya sih banyak isu yang akan terjadi gempa susulan yang lebih besar, makanya mereka tidak mau gitu. Ya, jadi saya itu amit-amit punya. Iya. Nah, terus yang sudah dilakukan oleh Bu Cahya tadi adalah saya udah menghubungi orang tuanya melalui WA group, juga melalui telepon biasa secara pribadi. Saya juga sudah menerangkan kepada mereka dan memberi tahu bahwa sudah ada surat edaran resmi dari Distipora bahwa kita boleh melakukan kegiatan pembelajaran secara tatap muka lagi. Jika ada skala 1 sampai 10 nih Bu, Ibu ada di level berapa? Merasa di level berapa atas solusi yang Ibu usulkan? Kira-kira 6 kali ya Bu ya. Saya sudah berusaha untuk memberi tahu orang tua itu berada di level 6 lah Bu. Oh iya, di level 6. Terus Ibu mau di level berapa? Ya kalau bisa sih saya lakukan bisa mencapai ke level 8 atau 9 gitu Bu. Nah,
Ibu tadi berbicara ingin ke level 8 atau 9. Nah, untuk mencapai level tersebut, Ibu sudah melakukan hal apa? Ya, baru yang tadi aja sih, baru menghubungi orang tuanya lewat media online, yaitu WA group maupun secara pribadi gitu. Kira-kira kalau misalnya Ibu tadi di level 6 itu, Ya. Ibu mau ke level 8, caranya bagaimana? Gimana ya? Saya sih kemarin udah kepikiran gini Bu, saya harus datang aja gitu ya sambil silaturahmi ke orang tua murid yang sampai sekarang belum diizinkan untuk masuk ke sekolah gitu. Sekalian saya juga bawa surat edaran yang dari Disnukora bahwa pembelajaran sudah beberapa luka dan sudah dianggap aman gitu Bu, biar mereka juga lebih yakin dan lebih tenang mengizinkan anak-anak mereka pergi ke sekolah gitu Bu, saya. Gitu. Jadi kapan akan melaksanakan home visit mungkin ya Bu ya? Akan melaksanakan home visit. Mungkin karena ada beberapa hal yang perlu saya persiapkan, saya juga harus ada izin dari kepala sekolah, juga ada surat edaran yang harus saya kirim ulang kepada orang tua. Mungkin bisa dilakukan besok lah atau lusa gitu Bu. Itulah mungkin saya akan sama murid karena tidak semua murid saya ketahui. Kalau misalnya Ibu berbicara untuk home visit itu bisa besok atau lusa. Nah, untuk hari ini Ibu akan melakukan apa? Apa ya? Saya kira saya bisa melakukan itu Bu, pemberitahuan anak agar anak merasa semangat dan tidak khawatir lagi menggunakan video gitu Bu, saat anak-anak belajar di kelas saya video. Kemudian saya kirim di grup WA di kelas, di grup WA kelas. Kemudian kan nanti orang tua bakal melihat tuh ya, ternyata kegiatan yang dilakukan di kelas itu sudah kembali normal, kegiatannya juga sudah full, nyaman, tidak terjadi apa-apa gitu Bu. Biar orang tua juga sudah tidak was-was dan anak-anak bisa pergi ke sekolah dengan semangat lagi gitu Bu. Gitu. Jadi Ibu akan pertama-tama menginformasikan di WA group dan japri keadaan sekarang alhamdulillah aman, lalu kita bisa sekolah lagi secara luring. Lalu setelah itu Ibu mau home visit kemudian Ibu mau membuat video untuk motivasi mungkin ya, motivasi ke anak-anak yang tidak mau sekolah atau dilarang oleh orang tuanya karena orang tuanya merasa takut. Sebentar ya Bu Teh ya. Assalamualaikum. Sebentar ya, ini lagi ada urusan. Ya. Assalamualaikum. Nah, Bu Cahya, jadi apa yang Bu Cahya dapatkan dari obrolan kita hari ini? Alhamdulillah Ibu, setelah dari kemarin saya bingung mencari solusi dari masalah ini, hari ini setelah saya ngobrol sama Ibu, saya jadi plong gitu Bu, saya jadi mendapatkan solusi apa yang harus saya ambil ke depannya, jadi tindakan apa yang saya harus ambil. Kemarin sih saya udah kepikiran beberapa langkah, tapi saya masih belum yakin gitu. Jadi kalau sehari ini kan sudah ketemu sama Ibu, saya jadi merasa sudah dikuatkan. Jadi alhamdulillah, makasih ya, maaf ya saya jadi nggak waktu Ibu. Ya, nggak apa-apa. Ini barusan anak saya nelfon, jadi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Untuk hasilnya nih, saya juga mau tahu apa yang apakah rencana aksi yang Ibu Cahya rencanakan itu berhasil atau tidak ya, mudah-mudahan berhasil. Amin, ya, amin, ya. Ya, saya pamit ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya, maaf ya. Nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya sebagai pengamat kedua akan melakukan evaluasi atau refleksi dari praktek coaching yang sudah dilakukan oleh Ibu Sari yang berperan sebagai coach, kemudian Ibu Cahya sebagai coaching. Dari percakapan coaching tersebut, saya sudah melihat bahwa alur ceritanya sudah terlihat. Yang pertama ada di tujuan, kemudian identifikasi masalahnya juga sudah ada, kemudian rencana aksinya sudah ada, dan juga tahap tanggung jawab si coachnya juga sudah ada. Dari 3 kompetensi coachnya juga sudah terlihat. Yang pertama adalah kesadaran penuh atau riset coach terhadap coachnya juga sudah ada. Kemudian coach juga mampu melalui potensi coaching dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan yang terakhir adalah coach mampu mendengarkan coaching dengan rasa dan juga empati. Jadi secara keseluruhan praktek coachingnya sudah berjalan dengan baik. Terima kasih Bu. Sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktek coaching kali ini saya akan bertindak sebagai pengamat ke-1, kemudian Bu Sari sebagai pengamat kedua, Ibu Cahaya sebagai coach dan juga Pak Indra sebagai coaching. Nah, sebelum praktek coaching dimulai ada beberapa pertanyaan konsultasi yang ingin saya ajukan. Yang pertama adalah gimana Bu Cahaya, sudah siap untuk melaksanakan praktek coaching? Persiapannya apa saja? Alhamdulillah, saya sudah mempelajari praktik coaching menggunakan alur Tirta, yaitu adanya tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adanya tanggung jawab. Baik, berarti Ibu sudah mengetahui cara membuat percakapan coaching menggunakan alur Tirta ya Bu ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan 3 kompetensi inti seorang coach? Apa Ibu sudah mengetahui? Alhamdulillah, saya juga sudah mempelajari 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach dalam melakukan praktek coaching. Di antaranya presence atau kehadiran penuh yang berfokus kepada coaching, kemudian mendengarkan secara aktif, yang terakhir membuat atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti sudah cukup dipahami ya Bu Cahaya. Semoga praktek coachingnya bisa berjalan dengan baik dan bisa tergambarkan oleh kita dan juga ada kompetensi coach yang diharapkan. Silakan Bu Cahaya, terima kasih. Hai Pak Indra, maaf nih saya baru bisa menemui Bapak sekarang. Tadi pas datang saya langsung ke kelas, langsung ngajar. Nah ini baru sempat masukkan ke lah, lumayan ada waktu 20 menit ya, menggunakan waktu istirahat ini sebelum masuk lagi ke kelas. Gimana nih Pak, ada apa yang mau diobrolin nih? Oh iya, ini tuh ada yang mau diobrolin nih. Apa Pak, mau ngobrol apa nih? Saya jadi penasaran. Iya, jadi saya masih bingung nih. Jadi ketika kegiatan pelajaran, jadi sebelum anak masuk kelas itu kan saya biasakan untuk literasi terlebih dahulu. Jadi saya sisihkan waktu 10-15 menit anak diminta untuk membaca nih. Nah, ada beberapa murid saya ketika kegiatan literasi tersebut itu kelihatannya tidak semangat, bahkan ada yang hanya pura-pura baca gitu. Jadi pengen saya itu anak-anak itu lebih semangat, bahkan muncul kesadaran dirinya untuk bisa membaca gitu, tanpa harus saya suruh. Jadi Bapak ini mau ngobrolin masalah murid-murid Bapak yang ada di kelas saat melakukan kegiatan pembiasaan yang ternyata tidak semua anak itu bisa mengikutinya dengan baik, dengan kesadaran dan kurang semangat juga gitu ya Pak ya? Iya, seperti itu. Nah, dari obrolan yang ingin kita lakukan ini nih Pak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari obrolan ini nih? Saya pengennya sih anak-anak tadi ya, jadi ketika ada kegiatan literasi atau bahkan tidak ada pun anak sudah muncul tadi kesadaran dirinya untuk gemar membaca gitu, tanpa harus ada paksaan atau takut ada sayang gitu. Jadi muncul anak itu mau untuk membaca jadi seperti itu. Jadi anak tanpa dipaksa juga mau untuk membaca seperti itu. Oh gitu. Jadi Bapak pengennya saat kegiatan literasi anak-anak mengikutinya dengan baik gitu ya Pak, dengan penuh kesadaran, penuh semangat, tanpa dipaksa ataupun harus diperhatikan satu persatu gitu ya Pak ya. Nah, menurut Bapak ini ya, dari pengamatan yang sudah Bapak lakukan, kan murid-murid yang Bapak inginkan itu yang penuh semangat dan dengan kesadaran sendiri ya. Nih, menurut Bapak ciri anak bersemangat itu dengan memiliki kesadaran sendiri itu seperti apa sih Pak? Kalau menurut saya nih Bu, ketika anak sudah memiliki kesadaran sendiri, bahkan tidak harus ada kegiatan kebiasaan, karena saya sendiri sudah menyediakan tempat di kelas itu berupa pojok baca, kemudian saya sediakan juga buku-buku bacaan. Jadi ketika tidak hanya ketika kegiatan literasi saja, tapi ketika ada waktu-waktu luang juga anak terlihat gitu mau membaca seperti itu. Jadi muncul rasa motivasi dalam dirinya untuk mau membaca seperti itu. Oh, jadi anak-anak bisa dibilang bersemangat dan sadar akan literasi itu, mereka mengikutinya tanpa paksaan. Anak juga dengan kesadaran sendiri, mau dilihat, mau enggak, mau diperhatikan, mau enggak, mereka tetap aja gitu, sesuai kesepakatan yang sudah dilakukan di awal gitu ya Pak ya. Nah, kan anak yang ideal itu, murid-murid yang ideal dalam mengikuti literasi ini kan berarti itu nilainya
Bapak ungkapkan barusan. Nah, kira-kira nih dengan kondisi murid-murid Bapak yang sekarang terhadap literasi berada di level yang berapa itu? Beragam sih Bu, kalau di rata-rata nih ya. Karena ada yang baik juga, jadi tidak semuanya anak tidak bersemangat, ada juga yang bersemangat. Tapi kalau saya rata-rata sih anak didik saya itu kemauan untuk berliterasinya itu ada di angka 5 sampai 6 Bu. Oh, jadi anak-anak itu berada di level 5 dan 6, sedangkan Bapak maunya sih level berapa nih? Kan kalau level 10 ya mungkin sulit ya Pak ya terwujud. Nih setidaknya Bapak mau melihat kondisi murid Bapak maunya berada di angka berapa ya Pak? Maunya di angka yang baik gitu ya, yang 8, 9 atau bahkan tadi nilai 10. Betul ya, memang kita intinya maksimal ya terhadap murid-murid kita. Nah, selama ini apa sih yang sudah Bapak usahakan agar murid-murid Bapak itu bisa mencapai angka yang maksimal dengan level tertinggi, semangat dan kesadaran mereka mengenai literasi yang sudah menjadi kebiasaan di kelas Bapak? Sampai saat ini ada beberapa usaha saya atau langkah yang saya lakukan untuk bisa dapat memicu motivasi murid saya dalam hal kegiatan literasi atau membaca. Yaitu yang pertama, saya menyediakan tadi tempat untuk membaca berupa pojok baca. Saya sediakan senyaman mungkin, kemudian saya sediakan buku-buku bacaan juga. Kemudian selain itu juga saya beberapa kali ikut dengan anak untuk membaca gitu, bersama-sama anak ikut membaca gitu. Tapi usaha-usaha yang saya lakukan tadi hasilnya saya rasakan belum maksimal, karena ada beberapa anak itu tetap belum muncul gitu rasa ingin membaca tanpa harus diminta oleh saya. Sebetulnya usaha Bapak, langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan sudah bagus ya, sudah menyediakan pojok baca. Kemudian anak-anak juga selalu diberikan semangat ya sama Bapak. Bapak juga memberikan tadi berarti teladan ya, memberikan contoh kepada murid. Namun tetap hasilnya belum maksimal sesuai keinginan Bapak gitu ya. Tadi kan Bapak pengennya ke level 8, 9, bahkan 10 nih. Kira-kira menurut Bapak ada nggak sih usaha yang masih belum Bapak lakukan atau hal yang seharusnya masih bisa Bapak lakukan secara maksimal agar level anak-anak murid Bapak yang asalnya 6 menjadi 9 dalam kegiatan literasi tersebut? Kira-kira ada nggak? Pernah kepikiran sih Bu, tapi sampai saat ini belum saya lakukan. Jadi saya punya ide untuk bisa dapat meningkatkan minat baca anak itu dengan memberikan tanggung jawab kepada mereka. Jadi mereka diberikan tugas untuk membuat ringkasan atau rangkuman setiap kali selesai membaca. Kemudian mereka tuliskan pada dalam kertas lembar dan ditempel di dinding atau di tempat yang telah saya sediakan. Tapi sampai saat ini belum saya lakukan. Tapi saya pernah berpikir gitu, ingin melakukan hal itu. Bagus ya itu idenya, mungkin anak-anak akan lebih bersemangat ya karena diberikan tanggung jawab tersebut. Nah itu kira-kira bisa Bapak lakukan kapan? Rencananya sih Bu, itu sebetulnya bisa dilakukan besok sih Bu, tapi kan saya harus persiapan dulu, kemudian saya harus ngobrol dulu dengan anak-anak. Paling saya bisa lakukan itu 2-3 hari ke depan Bu. 2-3 hari ke depan insya Allah saya. Nah berarti itu akan dilaksanakan ya 2 atau 3 hari ke depan. Nah untuk yang sekarang deh nggak usah yang jauh-jauh dulu ya. Yang sekarang yang di waktu dekat ini, hari ini atau besok bisa Bapak lakukan agar anak-anak menjadi terpicu lebih semangat dalam mengikuti literasi dengan kesadaran sendiri. Kira-kira apa nih yang kira-kira bisa Bapak lakukan saat ini juga? Jadi paling yang bisa saya lakukan dekat-dekat ini yaitu ngobrol dulu. Saya akan ngobrol dulu dengan anak-anak. Jadi buat kesepakatan baru tentang literasi. Karena saya akan memasukkan aturan baru tentang pemberian tanggung jawab kepada anak. Gitu. Jadi anak nanti diminta untuk menuliskan kembali apa yang mereka baca seperti itu. Melalui ngobrol itu ya Pak? Melalui ngobrol. Itu kapan bisa dilakukannya Pak? Kira-kira? Besok juga bisa Bu. Jadi untuk kegiatan itu besok saya akan lakukan. Jadi untuk kegiatan yang akan Bapak ambil itu, yang pertama Bapak akan ngobrol sama anak-anak yang pertama, kemudian Bapak juga akan memberikan tanggung jawab melalui pemberian kertas yang akan anak isi sesuai dengan ringkasan dari buku yang mereka baca itu ya Pak ya.
alhamdulillah semoga semuanya bisa terlaksana ya Pak ya. Amin. Anak-anak juga bisa lebih semangat dan memiliki kesadaran sendiri dalam mengikuti literasi ya Pak ya. Nih sebentar lagi bel masuk sudah mulai berbunyi kayaknya ya Pak ya. Iya, Pak ya. Dari obrolan kita hari ini nih Pak, gimana nih yang Bapak rasakan apa yang Bapak dapatkan dari obrolan kita ini? Yang saya rasakan tentu plong karena dari tadi tuh saya bingung gitu, karena pengennya tadi saya punya keinginan untuk anak mau dengan sendirinya membaca gitu, tapi setelah ngobrol dengan ibu saya jadi terpikir solusi untuk menangani hal-hal tersebut seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih, saya tercerahkan tentunya. Jadi mudah-mudahan nanti langkah yang saya ambil itu menjadi solusi agar anak bisa lebih mau membaca tanpa saya minta bahkan seperti itu. Alhamdulillah ya Pak ya. Semoga semua rencana yang akan Bapak lakukan ini berhasil. Amin. Anak juga jadi semangat ya Pak ya. Saya tuh jadi penasaran sih Pak sebetulnya nanti hasilnya kayak gimana nih anak-anak setelah mengikuti ruang diskusi sama Bapak, ngobrol-ngobrol lagi, dan nanti setelah anak-anak melakukan kegiatan literasi yang Bapak berikan tanggung jawab dalam literasi itu ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah Pak ya. Siap, Bu, siap. Mudah-mudahan bisa secepatnya kira-kira nanti lah lusa ya kita ngobrol lagi, walaupun tidak sengaja ada waktu kita habis istirahat aja kayak gini lah ya Pak ya. Siap. Sekali lagi terima kasih. Iya sama-sama Pak, maaf ya saya juga langsung sudah kelas nih Pak, udah mulai jam masuk lagi nih. Sampai ketemu lagi ya Pak ya. Ya, di sini saya sebagai pengamat dua ingin memberikan umpan balik dari kegiatan percakapan coach antara saya dengan Pak Indra. Nah, sebagai coach, Ibu, saya rasa sudah melaksanakan coaching dengan baik dengan menggunakan alur Tirta dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab itu sudah ada ya percakapan coachingnya, dan kompetensi inti coach juga sudah dimiliki oleh Ibu seperti mendengarkan dengan aktif dan responsif seperti anggukan kepala untuk merespon jawaban dari coach, kemudian eye contact-nya juga sudah ada, dan Ibu juga selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach sehingga coach bisa digali potensinya seperti itu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melakukan kegiatan coaching. Nah, saya sendiri sebagai pengamat 1 dan Bu Cahya pengamat 2, lalu Pak Indra sebagai coach dan Bu Nenti sebagai coach. Untuk coach ya Pak Indra, bagaimana persiapannya? Untuk persiapan kegiatan coaching kali ini saya sudah mempelajari kegiatan coach dengan menggunakan alur Tirta, di mana yang pertama atau tahap pertama yaitu tujuan, yang kedua identifikasi masalah, kemudian merencanakan aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Jadi Pak Indra sudah mempersiapkannya sejauh itu ya, alhamdulillah. Nah, sekarang mungkin juga Pak Indra sudah tahu ya apa saja 3 kompetensi inti yang harus dimiliki oleh seorang coach ya Pak ya. Ya, untuk 3 kompetensi inti yang harus dimiliki oleh coach itu, yang pertama mendengarkan aktif, kemudian kehadiran secara penuh atau present, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu untuk 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Nah, baik, sekarang silakan. Assalamualaikum Bu Neti, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Katanya mau ada yang ngobrol ini. Saya mau curhat-curhat sebentar nih Pak Indra, waktu istirahatnya nggak apa-apa ya. Saya mau curhat soal menghubungi di kelas ini Pak Indra, dari gempa kemarin kan alhamdulillah lokasi kita mah, daerah kita mah tidak terlalu terdampak ya Pak ya. Seminggu ini sudah bisa sekolah lagi. Tapi yang saya lihat di kelas anak-anak itu kayak masih trauma, kayak masih takut gitu di dalam kelas teh. Mereka teh kalau lagi belajar teh tiba-tiba pengen istirahat, terus tiba-tiba pengen cepet pulang gitu. Jadi kayak nggak betah aja di kelas teh gitu. Oh, jadi Ibu mau ngobrolin tentang anak-anak gitu. Jadi anak-anak Ibu itu sekarang merasa tidak nyaman, mungkinnya efek dari kemarin gempa gitu ya. Iya gitu Pak. Betul Bu Neti, ini paling saya punya waktu tuh 10
anak-anak itu nggak ngerasa takut lagi di sekolah, terus mereka bisa nyaman dan juga betah di sekolah gitu Pak. Oh, jadi ibu pengen hari ini ibu tahu atau bagaimana caranya anak itu mau punya rasa aman, nyaman di dalam kelas seperti ini ya, Bu, ya. Nah, kalau berdasarkan pendapat ibu nih, anak yang betah tadi merasa nyaman, aman di kelas itu yang seperti apa sih, Bu? Kalau menurut pengamatan saya sih anak yang betah di sekolah itu kayak mereka tuh kayak ceria gitu di sekolah, terus nggak dikit-dikit nanya kapan pulang gitu, terus juga mereka tuh kayak lupa aja gitu dengan rumah, mereka pokoknya senang aja di sekolah gitu, main-main, belajar, semuanya kondusif seperti itu Pak. Oh, jadi kalau menurut ibu gitu ya, anak yang nyaman, kemudian merasa nyaman di dalam kelas itu karena anak itu lebih leluasa mungkin ya, bisa mengekspresikan gitu, dia tidak merasa takut di dalam kelas itu. Menurut ibu nih, seperti yang tadi ibu katakan bahwa anak-anak atau murid-murid ibu sekarang itu kan ketika di dalam kelas itu merasa takut gitu ya, nggak nyaman di kelas. Kalau diukur level 1 sampai 10 nih, anak-anak itu berada di level berapa nih? Kalau untuk kondisi sekarang sih kayaknya ada di level 6 sih Kak, kalau saya pikir gitu. Tapi secara kalau khusus untuk anak laki-laki sih sudah mulai normal. Ini khusus anak perempuan itu kayaknya ada di level 6 seperti itu Pak. Jadi anak-anak itu berada di level 6 untuk ibu gitu ya. Ibu kayaknya anak-anak ibu ingin di level berapa sekarang? Kalau untuk kembali ke seperti normal sebelum gempa kan itu harusnya 10 ya Pak. Tapi menimbang sekarang kan gempa susulan juga masih ada ya Pak, walaupun alhamdulillah ke daerah kita itu belum terlalu terasa. Minimal ada di posisi 8 atau 9 saja saya sudah cukup alhamdulillah gitu ya, mereka sudah bisa betah, terus ceria lagi juga di level 8 atau 9 saya sudah cukup alhamdulillah. Oh, jadi menurut ibu jadi anak di level 8 itu anak sudah mulai ceria gitu, sudah tidak merasa takut lagi. Udah nggak pengen pulang. Udah mulai. Berdasarkan pengamatan ibu, anak itu dikatakan rileks gitu ya tadi, kemudian senang di dalam kelas itu, langkah yang biasanya diambil itu seperti apa? Kalau kemarin sih pas hari pertama sekolah libur 2004 itu saya ajak mereka untuk belajar di luar lapangan, di luar kelas, di lapangan supaya mereka juga lebih nyaman ataupun betah gitu Pak. Jadi selama seharian itu belajarnya nggak di kelas tapi di luar kayak gitu. Jadi selama ini ibu melakukan hal tersebut, tapi dirasa efektif tidak? Belum sih. Belum. Mungkin ada cara lain untuk bisa membuat anak lebih tenang gitu, lebih nyaman selain yang tadi ibu sebutkan. Kalau saya sih kepikirannya gini Pak, soalnya kan teman-teman kita suka ada tuh Pak di status WA kayak bikin trauma-trauma nilai itu. Nah kepikirannya mau bikin seperti itu. Nanti saya lihat dulu referensi di YouTube gitu. Terus nanti saya aplikasikan ke anak-anak yang ada di kelas kayak gitu, trauma healing yang bagus untuk mereka itu seperti apa. Pengennya sih ngadain kayak gitu Pak. Kapan ibu mulai mencari referensi tadi di YouTube gitu? Kalau untuk lihat referensi dari YouTube Pak, besok juga bisa Pak, hari ini juga bisa saya lakukan. Tapi untuk pengaplikasiannya mungkin agak sedikit untuk persiapan gitu ya, 2 atau 3 hari kemudian. Jadi untuk mencari referensi bahan-bahan untuk kegiatan tadi trauma healing itu bisa dilakukan, bahkan nanti atau hari ini juga bisa dilakukan. Tapi untuk pelaksanaannya nanti ketika sudah bahan-bahannya referensinya sudah siap mungkin seperti itu ya Bu. Sudah bagus ya. Untuk kegiatan tadi trauma healing yang ibu sebutkan, ada tidak salah seorang guru yang bisa diajak kolaborasi bekerja sama bersama-sama dengan ibu? Oh iya, jadi kepikiran juga ya Pak, bisa diajak kolaborasi. Mungkin nanti saya akan ngajak ini apa Ibu Teti ya, saya kan dia itu pembina pramuka, jadi mungkin ilmu tentang cara permainan-permainannya lebih banyak daripada saya, jadi mungkin bisa diajak kolaborasi nih Pak. Oh bagus Bu, jadi mudah-mudahan kolaborasi dengan tadi Bu Teti bisa terlaksana ya Bu ya. Aduh Bu, gak terasa nih waktu ngobrol kita sudah berlangsung lama nih. Apa nih yang Ibu dapatkan ketika ngobrol tadi atau melakukan percakapan antara Ibu dengan saya? Alhamdulillah ya Pak, saya sudah
sudah mempunyai gambaran tentang apa yang harus saya lakukan supaya trauma anak-anaknya bisa hilang dengan menggunakan trauma healing ini, Pak. Sudah tergambar untuk saya. Oke Bu, nanti kita ketemu lagi nanti 2-3 hari ke depan ya setelah pelaksanaan trauma healing. Saya juga jadi penasaran nih, apakah kegiatan itu benar bisa efektif gitu untuk membuat anak lebih nyaman atau bisa sembuh dari trauma yang mereka alami. Nanti Bapak juga bantuin saya, Pak. Siap. Makasih ya, Pak ya. Sama-sama. Alhamdulillah praktek coaching sudah dilaksanakan. Saya selaku pengamat 2 akan memberikan umpan balik terhadap praktek coaching yang sudah dilaksanakan. Dari praktek yang sudah dilaksanakan tersebut, semua langkah-langkah dari alur Tirta sudah terlihat, dari mulai tujuan, kemudian identifikasi masalah, ada juga rencana aksi yang kemudian diaplikasikan melalui tanggung jawab. Dari 3 kompetensi seorang coach juga sudah muncul semuanya, mulai dari mendengarkan secara aktif, kemudian kehadiran penuh atau presence, yang terakhir juga adanya pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga kompetensi seorang coachee dapat tergali dan coachee juga bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Terima kasih Bu. Demikian praktek coaching yang telah kami lakukan sebagai pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual nomor 2.3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.